Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwah fillah dimanapun berada, para subscriber, viewer, dan juga para penonton channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saya mengajak yang pertama kita memanjatkan pujian yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang masih melekat kuat pada diri kita sehingga sampai dengan detik ini kita semua masih bisa menjalani hidup sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita tetap dalam keadaan Islam. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita yang kita muliakan, kita ikuti teladannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah yang senantiasa kita selalu nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita kembali lagi live streaming di channel kesayangan kita, channel LSK Al-Hadid. Ya, mudah-mudahan antum semua selalu setia menyimak, mendengarkan apa yang nanti kami sampaikan sehingga menjadi sakofah untuk kita semuanya. Oleh karenanya, bagi antum yang baru bergabung, yang belum menjadi subscriber, silahkan langsung saja dipencet ya tombol merah tulisan subscribe, kemudian tanda jempol ke atas dia, tanda like, dan bel notifikasi. Kemudian kalau mau berkomen silakan komentar yang positif, yang bagus untuk kemajuan channel kami. Apabila yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai sama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Malam hari ini kita akan membahas satu tema. Yang tema ini sebetulnya bersumber atau ditujukan atau kita identifikasi ini adalah channel tema ya, yang substansinya pasti mengarah kepada saudara tua kita, yaitu teman-teman Nasrani ya. Karena apa? Karena tema kita malam hari ini akan kita bahas adalah 100% Tuhan, 100% manusia, gitu ya. Nah, ini pasti antum-antum udah bisa nebak nih, ya. Ini mestinya yang dimaksud di sini siapa, gitu ya. Tidak lain tidak bukannya, langsung saja ya, memang kita tujukan untuk Tuhannya orang-orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, ya. Karena memang ketika terjadi perdebatan panjang ya tentang siapa itu pribadi Yesus. Yesus ini apakah Tuhan ataukah manusia? Ya. Kemudian di situ mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ada yang berpendapat Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu manusia. Tetapi banyak juga orang Kristen sebagian besar yang menolak, memisahkan dua ini ya. Kalau ada orang yang menganggap Yesus itu 100% Tuhan, nggak benar. Ini sanggahan orang Kristen sebagian besar. Tapi ya, kalau begitu Yesus itu berarti 100% manusia. Tidak benar juga nih. Nah, jadi itu ya. Maka yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah Yesus itu adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Nah, itu ya konsepnya. Baik ya. Sampai di situ kita
coba pahami dulu ya, supaya kita tidak gagal paham ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan panjang ya, di kalangan Islam dan Kristen. Ya, oke, saya persempit lah. Yang saya maksud bukan Islam Kristen secara umum ya, tetapi perdebatan panjang di kalangan apologet Muslim atau debater Muslim dengan apologet Kristen atau debater Kristen. Kita tahu di banyak channel-channel Kristen maupun channel-channel kristologi Muslim ya, yang menampilkan banyak debat-debat online maupun offline ya. Di sana wabil khusus yang online ya, banyak kemudian terjadi adu argumentasi yang sengit ya, di mana yang Muslim kekeh bahwa Yesus itu kalau Tuhan ya Tuhan gitu ya, manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin Yesus itu Tuhan tapi di sisi lain Yesus juga manusia kan ya. Kemudian disanggalah ayat yang diajukan oleh orang Kristen di dalam 1 Yohanes pasal 1 sampai 4 ya kalau salah ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Jadi kemudian ada teori inkarnasi ya kan. Inkarnasi itu kan ini itu artinya masuk, karnal itu artinya daging. Jadi Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia gitu ya, yang bernama Yesus Kristus gitu ya. Sehingga kemudian terjadi perdebatan panjang lebar ya, sengit ya. Nah, kemudian ketika debat itu terjadi di forum-forum yang terhormat ya, di tempat-tempat yang memang disiapkan untuk berdebat, kemudian waktu-waktu yang memang disiapkan secara khusus untuk dilakukan dialog secara sehat, secara akademis, secara ilmiah, ini tidak menjadi masalah. Cuma problemnya terkadang ini debat-debat yang terjadi ini banyak yang sudah mengarah kepada debat kusir ya. Jadi yang dipermasalahkan itu sesuatu yang sebetulnya sudah saling bertabrakan. Yang ini yang terjadi ya. Jadi yang Muslim, yang debater Muslim sudah tidak paham tentang pola pikirnya orang Kristen ya. Yang orang Kristen juga tidak paham cara berpikirnya orang yang debater Muslim. Ya sudah, akhirnya debat yang terjadi debat tidak sehat, debat yang hanya mempertontonkan orang berantem, orang ribut ya, saling saut ya, saling emosi. Kemudian debat yang hanya saling berlomba bicara ya. Dua-duanya ngomong para debater ini. Sini ngomong, wah sudah kacau gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak menarik lagi, kita jadi penonton ini jadi bingung. Ya, kalau debat model begini, faedahnya apa kan gitu? Ya. Nah inilah yang menarik untuk kita coba bahas ya. Mungkin ini sebetulnya lebih kepada tips ya bagi para debater Muslim yang baru latihan, baru belajar berdialog atau berdebat dengan para apologet Kristen. Kalau bisa diperhatikan saran saya ini, ya, yaitu begini. Ada satu pantangan sebetulnya yang tidak boleh kita melanggar, ya, dalam debat itu, yaitu ketika kita sudah menghina, ya, kemudian mencaci maki apa yang disembah oleh agama lain atau orang dari agama lain. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga kemudian kita harus tahu batasan, ya, kita harus tahu batasan, ya, supaya apa? Supaya kita tidak melanggar rambu itu. Jadi jangan sampai kemudian debat yang tadinya bagus, pengennya itu argumentasinya ilmiah, argumentasinya itu akademis, akhirnya ternodai dengan hinaan, cacian, ya, makian, ya, sehingga kemudian debat itu
menjadi ajang bukan untuk apa namanya itu pendidikan, ya bukan edukasi, tetapi justru ajang untuk mempertontonkan ya dua kubu yang terbakar emosi. Nah, ini ya. Nah tentu ini tidak kita inginkan ya, karena apa? Karena kita berharap debat ataupun dialog-dialog di Indonesia ini tidak dilarang. Ya, selama ini kita khawatir debat ataupun dialog-dialog Islam Kristen ini dilarang. Kenapa? Karena kekhawatiran tadi, atau mungkin karena memang dianggap debat-debat yang terjadi itu hanya mempertontonkan debat kusir yang tidak ada faedahnya juga gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah. Pertama ya yang mau saya sampaikan adalah ini yang penting bahwa dalam surat Al-Kafirun sebetulnya surat ini sekali lagi ini ayat yang luar biasa ya, yang memberikan arahan ya, memberikan petunjuk bagaimana kita itu menjadi seorang debater yang baik ya. Di sana kan di ayat terakhir kan Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya ya, antara Islam dengan Kristen ya, kita bicara agama lain itu yang dimaksud adalah Kristen ya. Ini ada semacam dinding pemisah ya, ada semacam hijab ya, dan hijab ini nggak boleh disingkap ya. Kalau hijab ini disingkap, hijab ini dihilangkan, hijab ini kemudian dibuang, nah ini akan yang terjadi adalah saling melanggar, karena hijab ini adalah boarding line ya, apa itu namanya, garis pembatas ya, garis pembatas antara dua kubu ini yang nggak boleh saling melanggar lah gitu ya, harus dijaga. Apa itu ya? Garis batas itu adalah paradigma berpikir. Jadi sebagai seorang debater Muslim, sebagai seorang pendebat ya yang mau mau berdebat dengan baik, dengan sopan, dengan argumentasi yang ilmiah, yang akademis dengan orang-orang Kristen, baik dari kalangan pendeta-pendetanya maupun dari kalangan para apologet-apologetnya, maka kita harus paham dulu ini bahwa ada perbedaan ya, paradigma berpikir antara Islam maupun Kristen. Nah ini yang harus dipahami. Jadi jangan kemudian apa yang diimani oleh seorang Kristen itu kita hakimi dengan keyakinan kita. Ini udah nggak seru. Misalnya contoh tadi ya, Trinitas ya. Oke, nah kalau Trinitas terlalu panjang nanti ini aja nih ya. Sesuai tema, Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Ya, kapan-kapan yang Trinitas kita bahas lain lagi. Kalau kita gunakan cara berpikir menurut paradigma berpikir seorang Muslim, yang dimana dalam keyakinan agama kita ini, ketika kita bicara masalah akidah, ketuhanan, maka konsep dasarnya adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dan Muhammad itu cuma utusan, bukan Tuhan. Selesai. Jadi di sini ada dua zat nih, ya. Ada dua oknum kalau bahasa Kristennya. Pertama Allah sebagai Tuhan, yang kedua Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya, utusan Allah. Maka Muhammad tidak akan pernah menjadi Tuhan, kan gitu. Dan Allah pun tidak mungkin jadi Muhammad. Ya Allah Tuhan. Muhammad ya Muhammad manusia, tetapi beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, dan tidak mungkin Muhammad menjadi Tuhan gitu. Ini nih cara berpikir kita, paradigma berpikir kita, ya. Dengan segala sifat Allah, ya kita meyakini bahwa Allah itu nggak mungkin beranak, diperanakan kan gitu ya. Dan Allah nggak mungkin berinkarnasi menjadi manusia, ya. Allah nggak mungkin juga menjadi manusia, dan tidak ada manusia yang kemudian ngaku sebagai Allah, gitu ya. Karena sifat Allah itu adalah
qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan mukhalafatuhu lil hawadis, dia berbeda dan makhluk ciptanya, ya. Ini cara berpikir kita. Maka kemudian kalau kita mau menghakimi keyakinan 100% Tuhan, 100% manusia pada diri Yesus yang diimani oleh orang Kristen ini, nggak akan nyambung. Mau sampai kapanpun, menurut kita ini ajaran yang konyol, ajaran yang tidak masuk di akal, ajaran yang nggak mungkin bisa diterima dengan akal sehat, dengan nalar apapun, dengan logika berpikir apapun. Masa Yesus itu kan satu pribadi, ya kan? Tapi dia punya dua status. Pertama sebagai Tuhan, kedua sebagai manusia, ya, dengan orang yang sama. Kan begitu. Buat kita yang Muslim, nggak bisa dia mas, mau sampai kiamat, sampai bongkok pun, ya kita disuruh menerima konsep itu, yang nggak mungkin bisa, ya, itu ya. Tapi kemudian kita juga tidak boleh, ya, menilai, ya, kemudian menghakimi ajaran atau konsep keyakinan 100% Tuhan, 100% manusia ini menurut cara berpikir kita. Kan begitu. Yang boleh adalah kita hanya bisa berkata begini. Kalau di Islam, ya, itu sama seperti kita misalnya bertanya begini, apa bedanya Tuhan sama manusia? Kan begitu. Bedanya Tuhan sama manusia itu apa? Masih gampang jawabnya secara umum. Oh, kalau Tuhan itu pencipta, kalau manusia itu diciptakan, kan gitu. Secara umum teorinya. Tapi kemudian jawaban ini juga bisa ada jawaban yang lain. Misalnya, kalau Tuhan tidak mungkin bisa melihat sesama Tuhan. Tetapi kalau manusia itu bisa melihat sesama manusia. Ya. Karena nggak mungkin Tuhan itu ada banyak. Kan gitu. Kita nggak mungkin manusia itu bisa jadi Tuhan. Kan begitu. Tetapi kalau kemudian ini dipermasalahkan, dibesar-besarkan, dikorek-korek, dicari, ya, mau ditarik, mau dicari, kemudian sampai ketemu ujungnya, nggak akan bisa kalau itu dipakai menurut cara berpikir Islam. Ya. Ini sesuatu yang berbeda, begitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan bagaimana untuk mendebat konsep ini? Jangan masuk ke sesuatu yang memang udah menjadi keyakinan yang mutlak, ya. Keyakinan yang memang bagi orang Kristen, konsep 100% Tuhan, 100% manusia ini sudah final. Sudah harga mati. Kenapa ya? Karena memang hidup mati mereka pada keyakinan itu. Ya. Nah, kalau kita mau takati nggak akan bisa. Ya. Yang ada para pendeta itu ketawa. Ya. Orang Kristen ketawa. Jelas aja Anda tidak akan paham mengenai konsep ini. Yang Muslim ini ya. Kenapa? Karena Anda bukan seorang Kristen, Anda bukan pengikut Yesus. Ya, mana mungkin Anda bisa paham? Kan begitu. Jawaban umum begitu. Ya, kalau Anda mau paham, kalian terima Yesus dulu sebagai Tuhan. Ya, maka nanti di situ Tuhan akan berbicara kepada kamu. Tuhan akan memberikan keyakinan pada kamu sehingga kamu bisa menerima konsep 100% Tuhan, 100% manusia ini. Coba bayangin, ini mau kita debat, mau kita adu, ya, dengan berbagai macam pengembangan, dengan berbagai macam narasi, dengan kemudian segudang bukti-bukti mau kita hadirkan, nggak bisa, ya, mentok, gitu ya. Yang ada nanti, ya kan, mereka akan semakin menertawakan kita. Ya, sama saja misalnya ketika orang Kristen mau mendebat keyakinan, ya, bahwa Allah itu satu, ya, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah, dia mau paksain ditarik sesuai dengan cara berpikir dia. Ya, nggak mungkin, ini offside. Tapi selama ini kenapa orang Kristen nggak ada ya? Tidak ada orang Kristen yang berani mempermasalahkan konsep
tauhid ini atau konsep ketauhidan ini. Ya, karena memang mereka, saya yakin, akan bunuh diri kalau mau bahas itu. Karena itu bukan bukan wilayah mereka kan ya. Kalau mereka mau bahas itu kena kartu kuning kan ya. Bahkan bisa kena kartu merah kan gitu. Ya, jadi dia tahu, pinter, makanya nggak mau dia ngutak-ngatik itu gitu ya. Ngajak debat ke konsep masalah-masalah yang sudah menjadi keyakinan mutlak seorang muslim ini ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita membandingkan. Kita ajak mereka ya untuk berpikir, duduk dalam satu meja, satu forum, ya kita sampaikan apa yang menjadi ajaran atau konsep ketuhanan kita, ya kan? Kita sampaikan dengan gamblang, ya kan? Kita jelaskan yang menjadi perbedaan-perbedaan antara konsep ketuhanan kita dengan mereka, ya kan? Dan biarkan mereka berpikir sendiri, gitu ya. Dan cara menyerang kita adalah, ya kita coba uh, mainkan, ya logika berpikir Islam, kemudian biarkan mereka berpikir menurut logika mereka. Misalnya begini, kenapa ya Allah itu dalam Islam cuma satu, dan kenapa nggak mungkin Allah itu menjadi manusia? Ya, karena dalam Islam tadi kita sudah punya keyakinan mutlak bahwa Tuhan itu berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluk ciptaannya. Nggak mungkin Tuhan kemudian tiba-tiba menjadi makhluk ciptaannya. Nah, inilah ya logika berpikir yang kami terima selama ini, dan ini yang membuat orang itu banyak yang tertarik dan berbondong-bondong masuk Islam, ya kan? Yang tentu ini akan berbeda dengan logika berpikir bapak-bapak pendeta, ya, dengan ajaran 100% Tuhan, 100% manusianya, belum nanti ajaran trinitasnya kan gitu. Yang ini buat kami yang Muslim sangat sulit diterima dengan akal sehat. Nah, kira-kira coba mungkin Bapak jelaskan, bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu kepada kami? Kan gitu, siapa tahu kami bisa paham kan gitu ya. Nah, jadi kita coba ajak si pendeta ini coba dulu usaha ikhtiar jelasin ke kita. Nah, jadi kita paling bisa begitu aja ya. Tidak mungkin kemudian kita mau ngobrak-ngabrik mereka ya, yang justru akan semakin membuat mereka terkunci. Ya, semakin membuat mereka itu malah alergi, menjauh. Mereka pikir, kalau debat sama orang ini penyakit ini kan gitu. Tapi sebaliknya justru kalau kita bicara masalah keislaman ya, ya kita sampaikan dulu yang Islam yang indah itu apa, Islam yang masuk di akal itu apa, Islam yang bisa diterima dengan nalar itu seperti apa. Ya, kita kasih contoh-contohnya. Jelaskan dulu secara gamblang. Ya, biarkan mereka bisa mendengarkan penjelasan kita tentang Islam sejelas-jelasnya. Baru kemudian kita ajak mereka membandingkan. Nah, seperti itu harusnya. Itulah debat yang elegan, debat yang tidak kemudian menyakiti secara frontal, ya. Tetapi justru debat yang akan menggelitik cara logika berpikir mereka, sehingga kemudian kita berharap mereka akan menerima Islam dengan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya ikhwafillah ya, itu waktu kita terbatas, tapi insya Allah memang sekarang kita jadwalkan di NSK ini, kalau bisa memang sesering mungkin live streaming ya, dengan durasi waktu ya cukup maksimal 30 menit. Kenapa? Karena memang banyak orang yang meminta ya, merindukan kapan kajian lagi, kapan live streaming lagi ya. Dan saya memang akhir-akhir ini akan banyak membahas masalah debat, karena saya kepengen membagikan pengalaman ini dan juga sekaligus memberikan bekal dan juga otokritik buat debat-debat yang selama ini terjadi, saling bertabrakan, berbenturan, akhirnya saling rame, teriak sana, teriak sini. Kenapa? Karena sudah saling menabrak ya, offside tadi. Yang Islam offside, yang Kristen juga offside, udah ya. Udah nggak, orang Betawi bilang udah nggak kagak pugu lagu gitu ya. Baik itu ya, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tetap berada di apa namanya, di sisi kita. Mereka biar ada di sisi mereka. Ya kemudian kalau kita mau berdebat ya cukup berdebat di posisi masing-masing aja. Ya kan? Nah, tinggal saling
apa namanya itu serang, tapi yang kita serang bukan keyakinan, tapi yang kita serang adalah bagaimana logika-logika berpikir mereka supaya apa? Keyakinan yang selama ini mereka yakini itu runtuh, gitu ya. Karena apa? Ya memang tidak bisa kita terima dengan akal kita sebagai seorang muslim. Konsep ajaran 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, ini yang menarik. Kenapa yang Kristen kok malah bangga? Mereka bahkan membela mati-matian, ya. Konsep ajaran 100% Tuhan, 100% manusia ini, gitu ya. Bahkan mereka menyebarkan ajaran ini, gitu ya. Berharap semua bangsa mau menerima konsep ini, ya. Kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kan tentu menjadi sesuatu yang apa namanya tuh menarik ya untuk kita dakwahkan ya kepada mereka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat para debater-debater baru, semangat ya, dan terus berlatih. Mudah-mudahan semakin banyak muncul debater-debater muda ya, apalagi sekarang eranya sudah era digital, menjadikan dakwah Islam ini bisa cepat menyebar luas dan semakin banyak orang-orang di luar Islam bisa menerima kebenaran Islamnya. Baik, itu saja. Jazakumullahu khairan katsir wa afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.